bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh ada hari ini. Kami boleh menikmati nafas-Mu Tuhan. Menikmati segala apa yang telah Engkau sediakan bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih, Tuhan, atas kemurahan yang Engkau berikan bagi kami. Dan kekuatan penopangan dan juga segala rahasia-rahasia yang Engkau bukakan. Sehingga boleh kami berjalan yang telah Engkau berikan kepada kami. Jalan kehidupan yang penuh kekuatan, penuh kesukacitaan, penuh kebahagiaan. Untuk menaklukkan segala hal dunia yang jahat ini, ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca ini, boleh biasa Roh Kudus yang menuntun kami, membukakan kami, senantiasa menopang kami. Melalui firman ini, boleh kami diingatkan kembali, betapa besarnya Engkau, betapa kuasanya Engkau, betapa mulianya Engkau, dan betapa tak terbatas kemurahan dan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap membaca firman-Mu dalam tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan dan juga atas kesempatan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui Kingdom Family Indonesia, yang dimana hari ini Tuhan menuntun hak saya untuk berbicara, menyampaikan, belajar kembali firman Tuhan di dalam surat Ibrani atau kitab Ibrani, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita mau melihat gambaran tentang Kristus dan apa saja yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam Kristus bagi semua orang. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan yang sampai keempat. Judul perikopnya, Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Amin. Mengapa dalam Ibrani ini begitu luar biasa menggambarkan tentang Kristus? Kedahsyatan dan yang mengagumkan daripada Kristus bukan hanya saja pada saat dalam proses kesempurnaan menunjukkan Injil kebenaran, berita kemenangan, atau berita baik bagi dunia dalam pribadinya. Tapi kita melihat Ibrani menyatakan, firman Tuhan menggambarkan dengan jelas bahwa Kristus begitu luar biasa. Dia adalah wujud dan gambar daripada Allah.
Dan hanya melalui Kristuslah segala kesempurnaan, segala apa yang menjadi kehendak Bapa untuk ciptaannya, khususnya pada manusia, dinyatakan. Mari kita lihat beberapa hal yang menjadi kesempurnaan ataupun yang benar-benar satu-satunya Kristus sebagai manusia dalam wujud sama dengan kita. Tidak ada yang seperti dia. Apa saja hal itu yang digambarkan daripada Ibrani, tapi juga dalam penggenapan kehidupan dia. Mari kita lihat di dalam Mazmur 41 ayat 10. Ini juga digambarkan bahwa bagaimana kehidupan Kristus. Dia yang Ibrani mengagungkan, memberikan gambaran penuh kepada kita bahwa dia adalah cahaya kemuliaan, dia adalah wujud Allah. Tapi di dalam kehidupan dia sebelum tahapan demi tahapan, mulai dari dia lahir sebagai manusia, berita kesukaan dari surga bagi kita. Demikian saat dia harus mati menggantikan, menjadi kesempurnaan penggenapan dalam Injil itu, di dalam Mazmur pasal 41 ayat 10 digambarkan demikian. Tentang kematian daripada Kristus. Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10. Bagaimana sudah digambarkan tentang proses daripada kematian Kristus, yaitu ada pengkhianatan dalam kehidupan dia. Dia yang menjadi dia yang wujud Allah, dia cahaya kemuliaan Allah. Tetapi dalam praktik sebagai gambaran, sebagai kehidupan dia untuk menuju penggenapan Injil melalui kematiannya, Mazmur sudah mengatakan, bahkan sahabat karibku yang kupercaya, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap. Jelas ada gambaran yang penuh. Bukan hanya Ibrani menggambarkan tentang asal usul dia, tapi juga benar-benar menyatakan kehidupan sedetail tentang apa yang harus terjadi. Dan ini penggenapan di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16, bagaimana Yudas melakukan itu. Apa yang kita lihat dari gambaran ini? Sebegitu detailnya tentang Kristus, tentang kematiannya, tentang tahapan-tahapannya, dan apa yang harus terjadi dalam kehidupan dia. Bahkan juga di dalam Sakaria 11 ayat 12 sampai 13. Itu pun sudah menggambarkan bagaimana dia akan diserahkan melalui sahabat karibnya, kalau dalam Mazmur menggambarkan itu. Dengan 30 keping perak. Dan di dalam Yesaya kita tahu, kita baca bersama-sama tentang kematiannya. Tentang apa yang harus terjadi dalam Kristus. Walaupun dia sebagai cahaya kemuliaan dan gambar dari wajah Allah bagi kita. Tapi bukan hanya itu saja Alkitab menggambarkan, menyatakan kepada kita, tapi tentang penggenapan kematiannya dalam proses kematian itu. Yesaya pasal ke-53 ayat yang ke-7. Yesaya juga menggambarkan dengan jelas proses kematian Kristus. Ini hal yang luar biasa. Dari kelahiran sampai kematian, bukan hanya kematian saja yang dituliskan, tetapi tahapan demi tahapan, sampai sahabat pun digambarkan demikian. Firman Tuhan
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang. Ia menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saya baca lanjut ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik. Dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Betapa dahsyat, betapa mulia, betapa jelas ratusan tahun, ribu tahun telah menyatakan tentang Kristus, tentang kematian. Tidak seorang pun di dalam kolong langit ini yang sebegitu detail. Selain Kristus, dialah cahaya kemuliaan Allah. Dialah cahaya sang pencipta bagi kita. Begitu agung digambarkan di dalam Ibrani. Tapi di dalam firman Tuhan, di dalam tiap-tiap kitab yang kita baca, juga menyatakan dengan jelas bagaimana proses daripada penggenapan Injil itu bagi kita. Yesaya jelas menyatakan bahwa dia diremukan, dia dibawa ke tempat pembantaian oleh karena kita. Dia kena tulah oleh karena pemberontakan umat, kata Tuhan. Tapi setelah dia mengalami itu, kesusahan jiwanya, bukan hanya kesusahan tubuhnya, kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang, dan hambaku itu sebagai orang benar membenarkan banyak orang. Betapa luar biasa Tuhan. Mungkin kita melalui hari-hari, tahun-tahun yang Tuhan percayakan bagi kita. Merayakan mulai dari kematiannya, bahkan juga kelahiran Desember. Bahkan nanti ada hari perayaan kebangkitan dan kenaikan ke surga. Tapi mungkin semakin lama semakin melupakan makna daripada ataupun gambaran yang jelas di dalam kitab suci kita tentang Kristus. Kenapa dia harus mati? Apa sebabnya dia harus menderita? Kematiannya apa? Kematian seperti biasa, kematian manusia seperti biasa. Yang hidup apa adanya dan terus meninggal dan dikuburkan. Tidak demikian. Alkitab menuliskan segala sesuatu hanya tentang Kristus. Untuk kita. Untuk menggenapi segala ketetapan dan hukum-hukum yang sudah Tuhan berikan. Bagi kita. Sedikit gambaran tentang kenapa tadi saya menyinggung tentang perayaan. Mulai dari kelahiran dan perayaan kematian,
dan kebangkitan, bahkan juga kenaikan Kristus. Kita mendengar ada beberapa waktu kan ada viral di Kupang. Itu hampir setiap tahun mengadakan pawai perayaan atau Paskah. Begitu luar biasa mungkin di media-media menggambarkan. Tetapi awal-awal pada saat itu saya masih ada di Kupang. Bagaimana orang Kristen Kupang merayakan itu? Sedikit mengkritisi karena tidak ada nilai rohani, tidak mengerti. Saya bisa gambarkan hampir 90% itu tidak mengerti tentang. Hanya tahu bahwa ya ini Paskah. Dibuat berbagai macam dekorasi tentang kematian, kebangkitan, dan seolah ada kesukacitaan di dalam perayaan itu. Tetapi ada suatu kemunafikan besar. Kenapa? Karena hampir semua yang melakukan dekorasi atau hiasan untuk pawai itu berada di bawah minuman alkohol. Dan apa yang setelah mereka lakukan setelah bubar daripada pawai itu? Mereka apa yang mereka lakukan? Kembali duduk bersama minum dan mulai memutarkan lagu-lagu yang tidak pantas di dalam perayaan Tuhan yang menyatakan dirinya bagi kita. Nah, ini yang saya melihat ada kekurangan, ada hilang makna, hilang pengertian, ataupun memang sama sekali mereka tidak mengerti dan tidak pernah mengetahui tentang ini. Ya jujur waktu itu juga saya mengakui saya bagian di dalam keadaan itu. Yang saya lihat sampai sekarang masih dilakukan. Kalau sebelum saya bertobat, sebelum saya mengikuti jalan Tuhan, saya melakukan itu juga. Dan memang saya mengakui tidak mengerti. Bahkan tidak pernah tahu tentang sedetail ini di dalam kitab suci bagaimana tahapan-tahapan Tuhan. Nah, ini menjadi PR bagi kita sebagai orang-orang yang telah diberikan kasih karunia, kemurahan daripada Tuhan untuk mengetahui segala rahasia Allah di dalam kitab suci untuk kita beritakan kepada setiap orang betapa luar biasanya Kristus kita, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Mesias kita dalam kehidupan proses untuk mengampuni kita, menerima kita. Hal yang berikut tentang kenapa dia harus disalibkan. Di Mazmur yang ayat 22 ayat 17, bacakan Mazmur 22 ayat 17. Ini juga jelas tentang proses daripada Injil itu dibentuk dalam Kristus untuk kita. Mazmur pasal 22 ayat yang 17. Betapa mengerikan, dan tadi saya menggambarkan dan Mazmur juga menggambarkan berikut proses daripada kematian itu. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi kematian Kristus begitu mengerikan. Ibrani menggambarkan dia cahaya kemuliaan karena dia dunia ini diciptakan, karena dia kita ada, karena dia kita mendapatkan semua kemurahan daripada Tuhan. Tapi menyedihkan bagaimana dia digambarkan, dinyatakan harus mengalami itu. Dia dibawa tempat pembantaian. Dia disalib pun sudah dinyatakan. Mereka akan menusuk tangan dan kaki. Jadi kematian Kristus
Bukan hanya kita melihat dia setelah diturunkan dari kayu salib, kitab yang mencatat itu. Tetapi kita harus melihat bagaimana proses. Bukan saat dia harus jalan salib, memikul salib ke Golgota saja. Tapi dari sejauh sebelum itu semua sudah dinyatakan. Digambarkan yang lebih jelas tentang apa yang harus dialami. Hanya untuk menyelamatkan kita. Hanya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta karena dosa kita. Bahkan dalam Sakaria 12 juga digambarkan. Jadi bukan hanya di dalam Mazmur, bukan hanya di dalam Yesaya. Semua kita menggambarkan tentang kematian Kristus. Gambarkan tentang proses demi proses, tahapan demi tahapan dalam kehidupan Kristus. Dia bukan hanya dalam kelahirannya sudah dinyatakan bahwa akan lahir seorang putra. Tapi dalam kematiannya, dalam proses untuk menggenapi Injil itu dalam kehidupan kita. Alkitab menuliskan dengan jelas. Bukan hanya tentang kematian yang luar biasa saja. Bahkan kebangkitan pun sudah dinyatakan. Kita melihat di dalam Mazmur pasal 16 apa yang Alkitab tuliskan. Kematian, milik kepunyaan, yaitu hidup di dalam Ibrani yang telah dinyatakan pun tuliskan tentang kematian dan kebangkitan di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini luar biasa bahwa dengan kematian tapi Tuhan memberikan gambaran tentang proses kebangkitan juga bagi kita. Dan itu semua bukan hanya kepada Kristus. Kristus hanya menggenapi apa yang sudah ditetapkannya. Sesungguhnya, seutuhnya, itu untuk kita. Makanya Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya harus memikul salib, harus menjadi sama. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna dalam hal apa? Menggenapi setiap apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita akan sempurna dalam melakukan apa yang Yesus nyatakan bagi kita. Apa saja yang telah kita alami dalam tahapan kita. Apa saja apa yang sudah Tuhan berikan buku yang baru. Dalam tanda kutip buku yang baru bagi kita untuk menuliskan proses hidup kita. Yaitu setiap perkataan yang dituliskan dalam Injil. Itulah kehidupan kita yang baru. Mengasihi orang yang membenci kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Menyatakan kasih Allah kepada semua orang. Hidup dalam tidak kekhawatiran. Hidup bukan dengan kekhawatiran, bukan keinginan dunia yang kita lakukan. Itulah buku yang baru bagi kita. Itulah ketetapan yang baru bagi kita untuk menjalani hidup kita. Seperti apa yang Yesus gambarkan dalam kitab suci. Mulai dari proses kematian bahkan sampai kebangkitan. Kita baca bagaimana proses hari pun dituliskan Alkitab tentang Kristus kebangkitannya. Baca Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Juga sudah digambarkan bagaimana dia akan bangkit pada hari keberapa.
Pada waktu yang bagaimana? Hosea pasal 6 ayat yang kedua. Hosea. Saya baca dari pertama. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal, mengetahui, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Betapa luar biasa Tuhan. Dari proses penggenapan Injil melalui kematian akan kebangkitannya, Alkitab menulis begitu detail. Dan Hosea menggambarkan bukan kepada, tapi dia menggambarkan marilah kita. Dan seperti tadi saya katakan bahwa firman semua itu sebenarnya untuk kita. Tapi digenapi karena ketidaksanggupan kita, oleh karena keberdosaan kita, karena kemunafikan kita, karena kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Hanya Kristus yang mampu mengenapi. Dia menyatakan diri seperti kita untuk mengenapi semua yang dinyatakan Tuhan. Dan kemenangan apa yang Tuhan nyatakan? Yesaya 25 ayat 8 dikatakan bahwa ia meniadakan maut untuk selamanya. Saat dia mati, saat dia bangkit, Kristus meniadakan maut untuk seterusnya. Dalam Ibrani dikatakan salah satu tujuan Tuhan, yaitu datang kepada kita, harus mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu menaklukkan atas perbudakan kematian. Betapa bertahun-tahun, berabad-abad dunia ini berjalan. Manusia takut atas kematian. Tetapi melalui kematian Kristus, kita melihat bagaimana proses kematian akibat dosa yang ditanggungkan kepadanya. Tapi Alkitab juga menggambarkan bagaimana dia dibangkitkan dengan penuh kemuliaan dan menaklukkan kematian itu. Maut itu dipermalukan semalu-malunya. Sebegitu bengisnya maut itu merenggut, memproses Kristus oleh karena dosa kita. Tapi dengan kebangkitan, kemenangan yang besar. Karena Injil dalam arti lain dalam kalimat bahasa asli Yunani, Evangelion, adalah berita kemenangan. Tapi juga digambarkan dengan berita kabar baik. Kemenangan dari apa? Beritakanlah kemenangan. Kemenangan dari apa? Karena kemenangan Kristus atas kematian, kebangkitannya. Kemenangan Kristus atas hukum-hukum yang ditetapkan bagi manusia berdosa seperti kita. Dan kemenangan itu diberikan, bukan hanya Kristus yang menang, diberikan sebagai diangkat sebagai menjadi yang sulung daripada segala ciptaan. Tapi kita semua menjadi pengikutnya, mengambil bagian dalam kemenangan itu, merayakan kemenangan itu dengan menyatakan kepada semua orang, menyatakan kepada dunia tentang kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Kristus. Ini hal yang dahsyat menurut saya. Hal yang sungguh-sungguh mengagumkan, yang betapa besar, betapa tak terukur. Bayangkan dari Ibrani sudah menggambarkan Yesus adalah cahaya kemuliaan
gambar wujud Allah. Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini yang Alkitab. Untuk itu hal yang terakhir boleh saya sampaikan kepada kita semua. Apa yang Tuhan mau katakan. Dari Ibrani dan kitab-kitab yang saya bacakan tentang proses daripada pengenapan Injil itu melalui kematian dan kebangkitan. Kemenangan Kristus atas maut. Marilah kita percaya penuh pada Kristus. Dan Hosiana mengatakan, mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Sungguh-sungguh pastikan kita mengetahui itu. Bukan hanya untuk kita. Dengan kesungguhan kita mengetahui proses itu. Perbuatan Allah. Keajaiban Allah yang Tuhan lakukan dalam Kristus itu. Untuk kita regenerasikan. Memberitakan kepada semua orang. Mengapa sampai saat ini kita masih terus mendapatkan banyak kabar buruk, bukan kabar yang baik. Kabar kekalahan demi kekalahan dalam kehidupan. Padahal kabar kemenangan, kabar baik itu sudah ada dalam Kristus bagi kita. Atau mungkin saat ini kita masih belum percaya sepenuhnya kepada Kristus. Yang menjadi persoalan bukan karena kita berbuat dosa, terus mengalami satu penghakiman atau kecelakaan atau hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Dan boleh kita seperti orang yang terdakwa, ya sudah memang karena saya melakukan ini saya harus mendapatkan demikian. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah mengasihi kita. Dia sekali-kali tidak membuat kita terantuk. Bahkan dia mengatakan sampai masa tuamu, aku mau menggendongmu. Sampai rambut putihmu. Sekalipun orang tuamu meninggalkan engkau, saudaramu meninggalkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Nah, itu mengindikasikan kita apakah kita mau mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Dan saat kita mengenal Tuhan, mengetahui sungguh-sungguh dengan Tuhan, apakah kita mau membagikan itu kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada dunia, menaklukkan dunia dengan berita kemenangan dari Kristus. Jangan ragu akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Jangan ragu atas buku baru yang Tuhan berikan di dalam Kristus bagi kita. Kehidupan Kristus sudah digambarkan, sudah dituliskan, sudah ditetapkan. Demikian kita juga. Saat kita percaya kepada Kristus, kehidupan kita sudah dituliskan, ditetapkan. Barang siapa tinggal dalam aku, seperti ini. Barang siapa yang menjadi pengikutku, seperti ini. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti ini. Alkitab menjelaskan dengan jelas. Salah satu contoh. Tuhan bilang, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Pergilah dan beritakanlah Injil. Engkau akan mengalami penganiayaan, engkau akan ditolak, engkau akan dibawa, banyak penyesat datang. Semua sudah digambarkan. Itulah buku yang baru bagi kita. Tapi terkadang kita mau menolak itu. Mungkin kita ragu. Apakah kita mau cari buku yang lain? Buku yang harus dituliskan untuk pergi cium batu. Tidak demikian. Tapi dalam kehidupan kita dalam Kristus, Injillah itu buku kita. Untuk menjalani hidup kita. Hiduplah dalam kemenangan. Karena maut sudah dipermalukan. Sudah dikalahkan. Kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, beritakanlah Injil tentang kemenangan yang telah Tuhan nyatakan.
dan ceritakan detail bagaimana Injil itu diproses di dalam Kristus. Bagaimana penderitaannya, bagaimana seharusnya kita semua yang ditimpakan kepada semua orang. Supaya dunia tahu bahwa Injil yang telah Tuhan berikan, kemenangan yang Tuhan berikan, itu bukan dengan harga yang murah. Dengan darah yang mahal dan tak ternilai. Ini hal yang perlu kita siapkan. Kita sadari, kita lakukan. Jangan hidup dalam keraguan dengan Tuhan. Percayalah dengan sungguh-sungguh, mengenal, dan nyatakan, beritakanlah itu kepada setiap generasi. Seperti ayat Alkitab mengatakan, jika masih dikatakan hari ini. Untuk kita. Jadi jangan ragu atas kematian. Jangan takut kita tidak diperhambakan lagi di dalam kematian. Dosa. Jika kita di dalam Kristus. Jika kita mengenal Kristus. Jika kita mau memberitakan apa yang telah kita kenal dan kita ketahui daripada Kristus. Bagi semua. Terakhir saya menutup dengan kesucian. Ada satu keluarga yang baru saya kenal beberapa minggu ini. Orang Minang dan dia baru percaya dari satu firman, yaitu dari Filipi 4 kalau salah. Dia sendiri belum pernah diajarkan atau diberitakan Injil oleh siapapun, termasuk oleh saya. Tapi dengan ada dorongan Roh Kudus, dia mencari mengenal hanya melalui internet. Di awal bulan Februari kemarin. Dan saat Tuhan pertemukan saya dengan dia, dengan keluarganya, benar-benar seperti apa yang Tuhan gambarkan dalam Injil. Orang itu begitu sungguh-sungguh, begitu berani, begitu tidak di perhambaan tentang kematian, kekhawatiran, ketakutan. Dia sedang mengalami kasih mula-mula. Dia dengan lantang, ini Minang asli, berani bicara di tengah keluarga besar nenek mamanya. Berani bicara di keluarga besar istrinya. Berani bicara kepada anak-anaknya tentang Kristus. Padahal dia belum diajarkan apa-apa. Tapi saat saya bertemu dengan dia menggambarkan tentang Injil itu. Nah, apa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu tentang itu? Yaitu saya melihat betapa luar biasa Tuhan. Saat orang itu mengenal dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia tidak henti-hentinya menceritakan kepada saya juga. Padahal saya baru mau beritakan Injil kepada dia. Tapi saat dia tahu bahwa saya adalah pengikut Kristus atau pengikut Isa Al-Masih, dengan menggebunya dia menceritakan apa yang dia kenal dari Tuhan Kristus melalui internet. Walaupun tidak sesistematis, seteologis apapun itu, tapi inti besar adalah dia mengenal Tuhan dan dia menceritakan apa yang dia menangis tentang bagaimana Tuhan harus mati di kayu salib. Dia menceritakan itu dengan kesungguhan. Dan dia bersukacita dengan penuh senyum yang bahagia saat dia menceritakan tentang, wah, Yesus walaupun mati, dia disiksa, kenapa seperti itu? Tapi dia bangkit. Dan itu dia merasakan kedamaian, ketenangan. Padahal hanya baru dengar cerita melalui internet. Dia bisa menceritakan kepada saya. Bahkan dia menceritakan kepada nenek mamanya, keluarga besar, kepada istrinya.
Jadi saat ini dia meneguhkan, dia sedang menunggu. Dan saya berharap kita boleh doakan dia sekeluarga ini untuk dalam proses untuk menggenapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yaitu dia rindu untuk juga dipermandikan. Bahkan satu keluarganya dia siap untuk memboyong anak-anaknya, istrinya. Bahkan dia rindu orang tuanya juga untuk percaya. Tapi doakan dia juga supaya tetap dilindungi oleh Tuhan. Karena proses mungkin dia harus alami seperti apa yang Kristus alami. Karena terlalu berani untuk menceritakan apa yang dia kenal daripada Kristus. Apa yang dia dapat kemenangan daripada Kristus. Bagi kaumnya, bagi sukunya, bagi keluarga. Itu yang menjadi bagian daripada kehidupan orang percaya yang saya lihat daripada teman saya. Jadi janganlah kita ragu akan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Datang terus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan ceritakanlah semua apa yang telah kita dapat daripada Tuhan. Kemurahan dan kemenangan yang Tuhan berikan kabar baik itu. Untuk kepada semua. Inilah berita Injil yang dalam Kristus bagi dunia, bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih boleh hamba berbicara tentang apa yang sudah Engkau gambarkan. Engkau menggambarkan dalam Kristus sebagai cahaya kemuliaan dan wujud gambar daripadamu ya Bapa. Yang paling indah adalah Engkau menaklukkan kekhawatiran dan kemautan itu dalam kehidupan orang percaya yang berdosa di hadapan. Engkau memberikan kasih sepenuhnya bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang indah. Di dalam nama Yesus. Amin.